Ayo masuk. Akhirnya kamu bangun. Ini di mana? Oh, ini adalah Villa Hong Mei. Nah, sekarang kamu sudah bangun. Mari ikut aku. Hei, kamu mau kemana? Untuk menemui Naonya kita. Pinai lemat Mew. Apa yang kamu lakukan, Nona? Nyonya kita adalah penyelamatmu. Kamu tidak berlutut, Shen. Aku? Anjing jahatnya menggigitku. Aku ingin bersujud dan berterima kasih. Kamu hadi-hadi. Hati-hati, Nona. Kamu menggangguku, kan? Bagaimana lukamu? Baik. Maukah kamu memaafkanku? Nama keluargaku Ju dan namaku 9 Zhen. Siapa namamu? Namaku Sang Wuji. Wuji tak takut. Nama yang bagus. Wuji, kenapa kamu di sini sendirian? Bagaimana dengan keluargamu? Orang tuaku meninggal lebih awal. Mengembara. Jadi disinilah kita. Apakah kamu pernah berlatih kungfu? Bagaimana aku bisa membunuh jenderal kiriku dengan satu telapak tangan? Itu bukan banyak ilmu bela diri. Ketika aku kecil, ayahku mengajariku bertarung selama 2 atau 3 tahun. Itu saja. Ju, bawa Wuji untuk mandi. Ganti dengan pakaian bersih. Ya, Nona. Oke. Paman Zhou. Oh, ini bajumu. Terima kasih. Kita akan menjadi generasi yang sama mulai sekarang. Sebaya. Naonya kita berkata, jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, tinggallah di Villa Hong Mei. Ini. Apakah kamu punya tempat lain untuk pergi? Apalagi yang kamu pertimbangkan? Apakah kamu tidak suka kami di sini? Jadilah pelayan saja. Aku belum mencobanya. Hong Mei Villa ini luar biasa. Gao Zizi Lu Gong, membantu Master Iling. Perdana Menteri di kediaman resmi Dali. Kemudian ditempatkan di Xianyang. Terkenal di seluruh dunia. Sungguh seorang pahlawan. Berapa banyak orang yang datang ke sini dan semuanya dikirim kembali. Tidak seperti kamu bisa tinggal di sini. Bahkan ada gadis penyapu di sini. Semuanya sudah dipilih dan dipilah. Tidakkah kamu menghargai Nona Mercy kali ini? Bagaimana? Pemandangan salju di Hong Mei Villa terlihat bagus, bukan? Pemandangan salju ini sangat indah. Kakak, aku. Bagaimana kalau pergi? Hei 9 sungguh. Sepupu. Kakak Shen. Kamu dan adikmu ada di sini. Mengapa tidak mengirim seseorang untuk menyampaikannya? Jadi aku bisa keluar dan menemuimu? Kami tidak sabar untuk melihatmu. Latihan kungfu jari yangmu sudah 2 tingkat lebih dalam, bukan? Tunjukkan tanganmu untuk membuka mata gadis itu, oke? Tidakkah kamu ingin mempermalukanku? Aku hanya berlatih selama 10 tahun lagi. Tidak bisa dibandingkan dengan kipas salju anggrek keluarga Wu. Baiklah. Jangan merenda. Shuling Shuangshu yang terkenal. Prestige yang sama. Aku sendirian di rumah bertanya-tanya. Bagaimana bisa kamu dibandingkan dengan kalian berdua yang memiliki bisnis? Masuklah.
King Mei mendengar bahwa Kungfu MU sudah membuat kemajuan baik belakangan ini. Mengapa tidak bertanding dengan adik kecil di sampingku ini? Biarkan kakak Zen juga membuka matanya. Apa sih yang sebenarnya dengan anak rendah ini? Kamu bercanda? Hanya anak kecil. Aku takut tidak tahan. Jangan meremehkannya, kalian berdua. Dia membunuh Jenderal Kiriku dengan tangan kosong. Jika kamu bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan. Amasis, aku sudah meyakinkan orang seperti kamu. Apa aku juga pantas ditembakmu? Kakak Zen, jangan meremehkanku seperti ini. Aku juga dilahirkan oleh orang tuaku. Jangan meremehkan orang lain. Kakak, kamu biarkan orang seperti ini menggangguku. Kamu juga tidak membantuku. Sepupu yang baik. Biarkan aku mengujinya. Pukul sekuat tenaga. Jangan mengecewakanku. Nok. Ambil ini. Wuji, lawan balik. HMPH tidak berguna. Bagaimana hasilnya? Kakak Zen, bagaimana kungfu keluarga Wuku? Ayo main ke taman. Wudong Chongquan. Ah. Kamu sangat tidak terkendali. Berhenti. Bagus, keturunan keluarga Ju semakin baik. Aku melahirkan seorang putri sepertimu. Bagaimana aku bisa bertemu leluhur di masa depan? Jangan menangis. Adik kecil ini memukul tanpa aturan. Ternyata tidak ada guru yang mengajarkan bela diri. Semua hanya mengandalkan keberanian. Melawan mati-matian. Menggi Kamken. Tapi kalian bertiga mengepung seorang yang tidak tahu bela diri. Tidak malukah kalian? Baik. Malu. Adik kecil ini, bagaimana kamu bisa datang ke Hongmei Villa kami? Kenapa memakai baju pelayan? Dia digigit anjingku. Aku membawanya kembali. Kamu bawa semua binatang itu padaku. Ayah harus membunuhnya hari ini. Kamu dengar? Aku dengar. Jika kamu memelihara binatang-binatang ini lagi, aku akan mengusirmu dari Hongmei Villa. Adik kecil, orang tua itulah yang mengajarimu tidak ada cara. Minya ketemu. Datang dan berlutut. HMPH. Berlutut hei. Lihat apakah adik kecil ini memaafkanmu. Tuan, Hei. Bagaimana bisa kau memanggilku tuan? Panggil saja kakak senior paling banyak. ini kakak senior Ju. Tak bisa menyalahkan Nona untuk ini. Dia benar-benar tidak bermaksud. Maaf, ini salahku. Bisakah kau memaafkanku? Ayo bangun dulu. Aku tahu kau tidak bermaksud. Jadi aku tidak marah padamu. Kakak senior Ju. Dia salah. Tolong maafkan dia. Adik kecil punya hati yang besar.
Aku berterima kasih untuk putriku. Jeff. Beri dia krim tulang nanti. Hei, rawat lukamu dengan baik. Kakak senior Shieju. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Aku tidak tahu banyak tentang kaligrafi. Tapi itu bagus. Itu yang sangat cantik. Atau yang ini sangat cantik. Apapun yang benar itu baik. Pikiranmu berputar cepat. Aku menyukaimu. Nona. Nona. Tuan kedua yang telah kembali dari dataran tengah. Aku benar-benar tidak tahu hadiah apa yang dia bawa untukku kali ini. Mengapa kau tidak ikut denganku? Nona Ayah Yao paman kedua. Apa yang terjadi? Hengo. Donator kita. Tuan Zhang. Maddie. Bagaimana bisa ini terjadi? Apakah donatur telah menghilang selama lebih dari 10 tahun? Apakah kau kembali dengan selamat? Ternyata Zhang Engong bunuh diri bersama istrinya beberapa tahun lalu. Sebelum aku pergi ke Gunung Wutai, aku sudah mengetahuinya dalam perjalanan ke Shaanxi. Deshan datang untuk bertemu pahlawan Song. Yu Ersia baru tahu kebenarannya. Kakak kedua, jelaskan padaku. Ganong Siyang Udang. Siapa orang-orang yang membunuh pasangan dermawan itu? Banyak sekali orangnya. Foxy Shaolin, Kong Tong, Amei, dan pasti Lawo. Sekte-sekte seperti Divine Spring Wushan dan Giant Wale juga terlibat. Yang lebih tidak terduga adalah Master Kong Wen. Master Kong Zhi dan yang lainnya juga termasuk yang membunuh dermawan. Orang-orang ini semua adalah ahli bela diri. Kami tidak berani melawan satupun dari mereka. Tapi Istana Chang'an berhutang budi sebesar gunung pada kami. Kami akan balas dendam meski harus hancur berkeping-keping. Kakak benar. Nyawa kita berdua tidak berharga. Lebih baik dikembalikan kepada Master Zhang. Sayangnya, aku tidak sempat bertemu Tuan Zhang. Jika bertemu Tuan Zhang, kami akan melayaninya dengan segenap kemampuan. Ayahku bercerita padaku. Aku lahir saat itu. Ayahku mencoba bersembunyi dari musuhnya. Membawa kami pergi dari rumah. Tapi di tengah jalan, masih dikejar musuh. Lalu, Kemudian dua paman terbunuh. Ayahku dan paman Yao juga hampir mati. Saat itulah Zhang Engong muncul. Menyelamatkan keluarga kami. pahlawan Zhang ini benar-benar seorang pahlawan. Tidak heran kau begitu sedih. Ayahku selalu mencari kesempatan untuk membalas budi. Tapi sayangnya, Keluarga Ju sangat menyayangi Zhang Daxia. Dia tahu akan berterima kasih. Nona, Tuan menyuruhmu pergi ke ruang duka. Wuji, mengapa tidak ikut denganku? Dermawan, kebaikanmu tidak akan pernah dilupakan oleh Cheng Lin. Mohon doakan kami segera menemukan Tuan Zhang. Kami datang untuk bersujud padamu.
Baik. Adik, mengapa kau begitu sedih? Meski aku tidak kenal Zhang Daxia. Tapi dari Nona ku dengar Master Zhang dermawan dan jujur. Apakah aku ayah angkat yang mereka bicarakan? Apakah mereka salah? Atau aku yang salah dengar? Wuji, bangun dan cuci muka. Kenapa kau melayaniku? Para pelayan dan pembantu sudah pergi. Yang lain tidak apa-apa. Kenapa mereka semua pergi? Ayahku menyuruh mereka pergi tadi malam. Dan semua diberi sejumlah uang perak. Suruh mereka pulang. Karena di sini berbahaya. Berbahaya. Bagaimana bisa terjadi? Kakak Chen, tolong beritahu aku. Lihat apakah aku bisa membantu. Tunggu sampai kau selesai mandi. Ayahku ada sesuatu untuk diberitahukan padamu. Pak Manju, apa yang terjadi dengan kediaman Ju? Adik kecil. Aku sangat merindukanmu saat masih muda. Kepalawanan. Aku ingin menahanmu selama 10 atau 8 tahun. Tapi sekarang kian berubah. Terpaksa berpisah denganmu. Tolong jangan aneh. Apa maksudnya? Aku, Zhang Wuji, pasti bukan orang yang sia-sia. Apa yang terjadi dengan kediaman Ju? Pak Manju, tolong beritahu aku. Adik kecil. Sekarang di sini berbahaya. Lebih baik kau pergi cepat. Kami tidak ingin melibatkanmu tentang keluarga Ju. Keluarga Ju telah menyelamatkan nyawaku. Jaga Youjia. Bagaimana aku bisa tidak tahu berterima kasih? Takut? Apakah kau benar-benar tidak takut? Aku muda dan tidak berguna. Tidak bisa membantu. Tapi pasti bukan orang yang serakah. Ada bahaya di depan. Bagaimana aku bisa sendirian? Izinkan aku hidup dan mati bersama kalian. Aku melihat orang yang tepat. Tapi kau harus bersumpah. Jangan bocorkan rahasia ke orang kedua. Langit ada di atas. Jika aku membocorkan rahasia, panggil aku untuk membedah mayat. Terhina. Adik kecil. Ketika kakak kedua Yao membawa kabar kematian orang yang berjasa kemarin, juga membawa seseorang bernama Xia Sun dijuluki Raja, Singa Golden Retriever. Pahlawan ini terlalu banyak dendam di masa mudanya. Dia menghilang 10 tahun yang lalu. Entah kenapa dia kembali ke Middle-earth. Menarik para tiran dunia persilakan untuk membalas dendam padanya. Dan aku membawanya ke sini. Musuh yang ingin membalas dendam padanya akan segera datang. Banyak orang di sisi lain. Kita tidak bisa melawannya. Xie Daxia adalah saudara angkat orang yang berjasa. Kita harus berjuang untuk melindunginya. Di mana dia sekarang? Kakak, di dalam sudah terang. Oke.
Wuji. Tebak di mana tempat ini? Bau terbakar ini. Apakah ini Villa Hongmei di atas? Pintar. Ini adalah gudang bawah tanah yang dirancang ayahku. Tidak ada yang bisa masuk dari luar. Cari aku. Para pengejar datang. Pergi ke halaman depan. Ini. Pergi ke halaman belakang adalah 2 atau 3. Pergi ke pintu belakang adalah 4. Pintu samping adalah 5. Total 5 kelompok musuh bersenandung di atasnya. Mereka pikir aku kabur dengan Shiedaxia membakar rumah. Akan segera hilang. Kakak, aku akan melihat bagaimana luka Shiedaxia. Kamu adalah saudara angkat orang yang berjasa. Tembak aku dan aku tidak akan melawan. Lebih baik tidak melawan. Ayah. Kamu palsu. Kamu bukan Golden Retriever. Jangan tertipuannya. Apa yang kamu bicarakan, bocah? Adik kecil, kamu tidak bisa bicara sembarangan. Pak Manju, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Orang yang berjasa yang kamu sebutkan adalah ayahku. Golden Retriever adalah ayah angkatku. Aku tidak akan salah. Kamu mencari mati. Ayah. Kamu baik-baik saja. Kamu bilang dia penipu. Kamu tidak bisa bercanda. Paman Ju asli. Ayah angkatku buta. Mata yang utuh adalah kelemahan terbesar. Ayah angkatku buta. Tidak ada yang tahu ilmu bela diri Song Yuan. Dia juga menyamar sebagai ayah angkatku. Jadi dia tidak tahu. Kamu benar-benar anak sang dermawan. Kamu sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Lalu kenapa tidak bilang dari dulu? Aku merasa ini, Pak. Dalam bahaya. Aku hanya ingin menemukan tempat untuk mati dengan tenang. Tidak ingin merepotkan siapapun. Jadi aku tidak memberitahumu siapa aku. Kemudian, aku dengar kamu bilang dermawanmu adalah ayahku. Maka aku tidak bisa bilang lagi. Aku takut kamu pikir aku sengaja menyamar. Ingin mengambil keuntungan. Maka kamu benar-benar anak Sang Wujian. Apa bilangnya kabunya? Buktikan bahwa kamu adalah anak Sang Wujian. Kakekku adalah Yin Tianzeng, pemimpin Tianying Chul. Pamanku adalah Raja Mata Elang. Orang tuaku berada di ulang tahun ke-100 Master Tai. Dibunuh oleh berbagai sekte. Maka mereka bersama ada di Wu. Dangshan Tai Zipo ayah. Dia benar-benar anak dermawan kita. Tapi tidak boleh ada satu kesalahan pun tentang ini. Kalau tidak, aku salah paham dengan Shiedaxia. Sangat menyesal. Paman Ju. Orang ini sama sekali bukan Shizun, Raja Singa Golden Retriever. Jika satu kalimat salah, disambar petir. Adik, ikut aku. Adik, jika orang ini palsu, maka kita harus membunuhnya. Seharusnya aku bertanya di mana Shiedaxia. Tapi aku tidak bisa mengatakan ini. Paman Chu. Kau adalah ayah dan ayah angkatku.
Jutaan telah hilang. Aku terluka parah. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Bahkan jika kau tidak meminta. Aku juga akan memberitahumu. Ini masalahnya. Bertahun-tahun yang lalu, ayah dan ibuku terdampar di pulau api dan es. Aku mengerti. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Fearless. Tapi sekarang ini urusan besar untuk membantu anak yatim. Balas dendam adalah yang kedua. Shie Daxia sendirian di pulau api dan es. Pasti sangat menderita. Aku bisa bertemu. Aku mati tanpa penyesalan. Paman Ju, apakah kita pergi ke pulau api dan es bersama? Wuji. Ini adalah tempat ayahku bersembunyi dari musuh. Rumah pertanian yang dibangun khusus. Dekat Villa Homei. Ada beberapa rumah pertanian seperti ini lagi. Paman Ju, kau sangat perhatian. Kakak. Kondisimu tidak baik. Tinggallah di sini beberapa hari. Kita pergi lagi. Adik. Kalau begitu, aku serahkan laut padamu. Ok. Wuji. Wuji. Kau sudah tidur? Tengah malam. Apa yang dilakukan selir di kamarku? Mengapa kakak Zen membutuhkan titik akupunturku? Untungnya ayah angkatku mengajariku cara melepaskan titik akupuntur. Kau bilang lebih menyukaiku. Apakah kau lebih menyukai kakakmu? Tentu saja aku menyukaimu. Lalu itu yang kau katakan padaku. Kau bilang padanya bahwa kau lebih menyukainya sedikit. Ternyata kakak Zen menekan titik akupunturku. Apakah kau takut aku tahu dia bersama sepupunya Xiao Hui? Apa yang kau lakukan? Ayah. Paman. Sudah lama aku tidak bertemu sepupuku. Hari ini dia datang, jarang sekali. Mari kita mengobrol. Biarkan kamu menonton Wuji. Kamu menyelinap Kaluar. Jika kamu melihat ada cacat pada dirinya, maka kita gagal. Tidak apa-apa, aku sudah menekan tombolnya. Dia tidur seperti babi mati di sana. Tunggu sampai aku kembali dan membongkar duanya. Maka tidak masalah. Pokoknya hati-hati. Paman, aku juga harus kembali. Aku khawatir guruku sedang buru-buru. Aku juga akan berbicara dengan gurumu. Kali ini ke Pulau Es dan Api. Rencananya matang. Kamu tidak boleh memiliki setengah poin perbedaan. Apa maksud Paman Ju? Jika kamu menunjukkan cacat padanya. Aku khawatir kita sudah gagal. Apakah dia menyembunyikan sesuatu dariku? Guru. Kamu bilang di laut yang luas. Jika kita tidak menemukan pulau itu, aku tidak bisa kembali jika aku ingin. Tapi apa yang baik? Jika kamu takut, jangan pergi ke dunia ini untuk mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma. Jika kita beruntung, ke Pulau Api dan Es, Xie Sun ini tidak peduli seberapa tinggi ilmu bela dirinya. Bukan lawan kita sama sekali. Pada saat itu, Dragon Slayer ada dalam genggaman kita. Memerintah dunia. Tidak berani tidak patuh. Saudara Wu dan aku menjadi pemimpin aliansi seni bela diri berdampingan. Hahaha. Dan kemudian aku mendengar bahwa Golden Retriever Lion Xia Zhen ini Raja Keunggulan Kungfu. Sebuah raungan di pulau. Mengguncang begitu banyak master bela diri menjadi bodoh.
Menurut murid, Kami pergi ke pulau. tidak ada pedang yang jelas. Cukup racuni minuman dan makanannya. Jangan katakan dia buta saat itu. Bahkan jika matanya utuh, Dia tidak pernah membayangkan. Anak angkatnya akan membawa orang untuk menyakitinya. Ya, itu ide yang bagus. Hanya saja keluarga Zhu Wu adalah ksatria terkenal di generasi sebelumnya. jangan pernah menyentuh racun. Untuk racun, aku juga tidak tahu apa-apa. Paman Yao kedua ini sering berjalan di dataran tengah. Dia akan menemukan cara. Sungguh, kita harus memainkan sandiwara ini. Aku, Golden Retriever, tidak takut padamu. Sepanjang jalan. Kamu masih harus mendekati anak itu. Sampai kita mengambil nyawa Xie Sun. Jangan tunjukkan kakimu. Paman hebat. Lihat anak itu menggunakan tinju panjang udang. Membunuh Jenderal Zuo. Aku mulai meragukan identitasnya. Lalu dia memintaku mencoba ilmu bela dirinya. Ternyata, aku menemukan beberapa detail dari ilmu bela dirinya. Bagaimana kamu bisa menipu kepercayaannya jika tidak melakukan ini? Apalagi yang kamu katakan? Aku ditampar oleh ayahku. Ayah belum pernah memukulku sejak kecil. Sakit. Hahaha, benarkah? Hahaha. Oh ayah, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Katakan. Aku sudah susah melayani anak itu beberapa hari ini. Aku ingin menunggu sampai kita sampai di Pulau Es dan Api. Bunuh Shisun. Dapatkan golok pembunuh naga. Biarkan aku membunuh anak itu dengan tanganku sendiri. Yah, katakanlah kita menipunya dengan rencana. Katakan di mana si Shon. Aku benar-benar tidak seharusnya. Anak ini bukan orang jahat. Tunggu sampai kita membunuh Xie Sun. Setelah mendapatkan golok pembunuh naga, Butakan mata anak itu. tinggallah di Pulau Api dan Es. Ahahaha Kakshu. Kamu sangat baik. Sesuai dengan gaya keluarga ksatria. Hahaha. Oh, tidak. Adik laki-laki. Kamu di mana? Gunungnya curam. Jika kamu dalam bahaya, bagaimana aku bisa layak terhadap benefaktorku? Wuji. Apa aku melakukan kesalahan? Ayo keluar. Adik kecil. Wuji. 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 Hei, jangan lari. Kejar, jangan lari. Berhenti. Jangan lari. Hey Mowgli, Adik Kessel, Adik Kessel. Berhenti. Jangan lari. Adik kecil. Adik kecil. Hei adik kecil. Adik kecil, akhirnya kutemukan kamu. Adik kecil, ini terlalu berbahaya. Ayo kembali bersama kami. Jangan datang ke sini. Jika kau datang lagi, aku akan lompat. Jika mati, kau tak akan pernah mendapatkan darah saya. Ok. Maaf? Ada apa dengan pisau Dragon Slayer? Berhenti berpura-pura, aku takkan tertipu olehmu lagi. Apa yang kubawa? Ayahmu adalah penyelamatku. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Karena kau menginginkan Dragon Slayer. Kau menampar putriku di hadapanku. Bahkan membakar Manor. Begitu banyak masalah mencoba menipuku untuk mengkhianati ayah angkatku. Agar kau bisa merebut Dragon Slayer. Sangat baik hati. Hanya pisau busuk. Gifli. Sedangkan kau adalah putra penyelamatku? Kau membuat cerita indah seperti ini, kan? Aku juga ingin melihatnya. Apa yang istimewa dari pisau rusa itu? Hati nurani. Kau salah paham padaku. Aku benar-benar peduli padamu. Tidakkah kau merasakannya? Bagaimana kau bisa meragukanku? Kau tak perlu melihatku seperti itu. Aku merasa mual. Tidakkah kau ingin membunuhku dengan pisau pembunuh naga? Aku sangat bodoh. Aku sangat menghormatimu.
Kau sangat munafik. Femme fatale. Oke. Karena kau tidak percaya padaku, maka aku hanya bisa mati untuk membuktikan tidak bersalah. Tidakkah kau... Berhenti membuat masalah dan ikut aku pulang. Berhenti bersikap kekanak-kanakan. Adik kecil. Ah, Ayah paman-paman. ah, Ah, telur naga sangat ajaib. Kebiasaanmu orang kaya untuk menjelaskan seperti ini. Simpan tenagamu. Aku takut kau tidak akan naik nanti. Oh, sayang. Hei, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati jatuh berpingkeping. Jangan kira kau akan mengkhianati ayah angkatmu jika kau menyelamatkanku. Bahkan jika itu hancur. Aku tidak akan pernah menyerah. Hei, kau masih tidak percaya padaku. Aku idiot. Oke, aku bersumpah padamu. Jika aku memaksamu untuk mencari ayah angkatmu lagi, Aku mati tanpa dikubur. Tuhan benar-benar membuka matanya. Membuatmu seorang penjahat kehilangan muka. Lihat ke atas sana. Kita mungkin masih punya cara untuk hidup di masa lalu. Hati-hati seperti aku. Kecuali kau. Oke, aku tahu kau tidak ingin pergi. tidak ada gunanya aku memaksamu. Benar datang seperti aku. Panjat perlahan. Datang. Hei tai hei tai. Hei, hei, awan dan kabut. Sungguh surga dunia. Paman Ju, kita lebih baik tetap bersama untuk bertapa dan berlatih tahu. HMPH kamu ngomong sembarangan. Bukan apa-apa. Apa yang kamu lakukan di sini? Paman Ju aku. Hari ini, untuk mendaratkan Dragon Slayer Blade di lapangan seperti ini. Kamu menyesal? Aku, Ju Changling, tidak pernah menyesal melakukan sesuatu. Benarkah? Kamu menghabiskan waktu dengan sia-sia. Sekarang bahkan jika aku memberimu pisau pembunuh naga, bisakah kamu menggunakannya untuk terbang dan melarikan diri? Oh Paman Ju, kamu sudah tua. Banyak hal sudah dinikmati. Bahkan jika aku mati saat ini, apa yang disesalkan? Ini semua salahmu. Bahkan jika aku mati, kamu tidak ingin hidup. Jangan lari. Aha. Berhenti. 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 Jangan lari. Oh dear. Oh dear. Adik. Bisa kamu bantu aku? Tolong aku.
Adik aku mohon. Aku tidak bisa lagi. Cepat, Oh dear. senior datang. Wahaha. Ah, wow. Lagi pula, racun dingin akan membunuh kapan saja. Melarikan diri juga disiksa sampai mati. Kenapa tidak menunggu mati di surga ini saja? Ini berkah dari Tuhan. Ugh. Aduh. Aduh. Pamanju. 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 Kamu bisa dengar aku? Adik. Kamu kembali. Paman Ju berjanji tidak akan menyakitimu. Kemana jalan di sisi lain gua ini? Zubar, kedua sisi gua ini terhubung. Sisi saya teduh dengan pohon hijau dan bunga bermekaran. Lembah besar dengan pemandangan indah. Kamu punya sesuatu untuk dimakan? Saya punya buah liar dan ikan di sini. Dan hewan buruan. Aduh, cepat-cepat. Lemparkan saya sedikit. Oke. Ada yang lain? Kamu bilang pemandangan di sini bagus. Dan ada makanan. Benarkah? Ayah. Bisakah kamu membantu saya sampai ke sana? Lubangnya terlalu sempit. Kamu tidak bisa melewatinya. Lalu apakah saya akan mati kelaparan di sini? Kalau begitu tergantung suasana hati saya. Kalau saya sedang senang, saya akan memetik buah untukmu. Bah. Ah, Ada apa denganmu adik kecil? Serangan racun dingin. Adik. Adik, kamu baik-baik saja? Adik. Kakak Senior. Pelangkan. Berikan ini padaku. Berikan ini padaku. Hei, datang kakak. Kakak, cepat. Kenapa makanannya belum siap begitu lama? Sudah hampir selesai.
Kakak senior hampir siap. Zero. Cukup sudah cepat? Cukup, kakak. Mereka sudah panik. Jangan buru-buru mereka lagi. Bukan saya ingin mempersulit mereka. Tapi kakak saya tidak sabar. Tidak, cepatlah. Saya khawatir nanti menyalahkan mereka karena lambat. Cepat, sudah terlambat. Semua selesai memasak, cepat pergi berlatih. Kalau tidak, dia akan marah lagi. Cepat, cepat. Ini kakak senior. Sipat, hei. Saudari-saudari, serahkan saja padaku di sini. Zero tidak bisa melakukannya. Kami murid Gunung Emi bersatu padu. Bagaimana bisa kamu sendirian yang tertinggal? Dapur Zero sangat besar. Kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Kakak senior Zero adalah yang termuda di Emei. Juga perlu melakukan lebih banyak. Pikirkanlah, jika kita semua terlambat bersama, apakah kakak senior akan lebih marah? Mungkin murid lain akan dihukum. Ya, benar. Zero benar. Sekarang giliranmu. Oak. Pergi sekarang, pergi. Ayo pergi, terima kasih Zero. Terima kasih Zero. Ayo pergi, terima kasih atas kerja kamu. Terima kasih. Ayo pergi sekarang. Burung layang-layang masak ke hutan. Burung kutilang melewati pohon willow. Kuda tidak bisa diam. Aku mengajarimu untuk apa? You knew chasing soul. Kakak senior, mengapa kita tidak lanjut berlatih setelah makan malam? Semua orang lapar. Aku kehabisan tenaga. Akulah kakak senior. Atau kamu yang kakak senior? Aku akan memberitahumu. Sejak guru memintaku untuk mendisiplinkan kalian. Kalian semua harus mengikuti perintahku. Aku tidak bisa berlatih sendirian. Semua temani dia kelaparan. Lanjutkan berlatih vegetarian gallbladder. Tidak bisa memegang pedang. Bagaimana guru bisa merekrutmu ke Emei awalnya? Sangga Memeleken. Ini kakak senior. Gadis giok mundur. Kalian semua semangatlah. Jangan terlihat setengah mati. Ingat ketika aku masak Emei. Jauh lebih buruk darimu. Tapi aku tidak mengeluh. Masih siang dan malam, rajin belajar dan bekerja keras. Dan lihat kamu. Hanya tahu makan. Dan kamu datang ke sini. Berbakat tapi bodoh. Kemajuan lambat. Kamu harus melakukan ini lagi. Aku akan meminta master mengusirmu dari Emei. Zero tidak cukup berkualitas. Pastikan merebut piano. Tentu saja kamu harus mencoba. Udang tidak menginginkanmu lagi. Jika bukan karena master melihatmu dengan kasihan dan menerimamu, kamu tidak tahu di mana harus berkeliaran. Pergi latihan pedang. Ja? Jika tidak berlatih dengan baik, semua orang tidak boleh makan. Kalian semua dengarkan aku. Suatu hari aku akan menjadi kepala Emei. Hal pertama yang kulakukan adalah mengusir murid-murid yang tidak memuaskan. Semua keluar dari Emei. Apa aku salah? Ya, senior sister benar. Lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Sister benar. Siapa yang menyuruhmu berhenti dan terus berlatih?
Dia berlatih seperti ini setiap malam. Zhiruo sangat rajin. Dia yang termuda. Lebih banyak pekerjaan di siang hari. Jadi, dia berlatih pedang di waktu luang malam hari. Oh, ada apa denganmu? Tunggu sebentar, aku akan membantumu. Monyet kecil, aku bawakan obat untukmu. Ayo. Jangan takut. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Paman Ju, aku bawakan makanan untukmu. Silakan. Adik kecil. Ada lagi? Oke, Nak, berikan padaku. kamu punya adik laki-laki lagi? Dan, Cepat, cepat. Oke, ya ampun. Rangkaian jurus pedang tadi disebut jurus pedang pembunuh. Ini jurus pedang buatanku sendiri. Sekarang kalian akan menggunakan jurus ini untuk saling menipu. Mari kita lihat siapa yang menguasainya dengan baik. Guru, aku kakak senior pertama. Aku duluan. Oke. Hahaha. Oh. Jinghui Jingxian adalah sang guru. Kakak senior menyinggung. Aha. Terima kasih atas nasihatnya. Guru, apakah murid-murid sudah baik? Dalam waktu singkat, kamu bisa menghafal 80% jurus pedangmu. Sangat bagus. Kenapa Zhiruo bersembunyi di samping? Keluar dan coba. Dasar guru dan murid tidak baik. Aku tidak melihat dengan jelas tadi. Aku tidak mengerti. Bahkan jika kompetisi pasti gagal.
Tidak takut dipermalukan. Maaf? Bagaimana kamu bisa begitu pasif? Berapa banyak orang yang ingin pergi ke Mei untuk belajar jurus pedang? Latihan adalah kesempatan besar. Kamu harus memanfaatkan setiap kesempatan. Apa yang dikatakan guru adalah Adik Show, Jangan berpuas diri dan bergerak. Kakak senior tidak sopan. Ziruo, yang kamu gunakan tadi bukan jurus pembunuh pedang. Bukankah aku memintamu menggunakan pedang untuk bertanding? Bagaimana kamu bisa sembarangan? Guru tadi dalam kondisi kritis. Entah bagaimana alam bertindak. Semoga guru mengampuni dosanya. Untuk belajar jurus pedang, kamu harus belajar langkah demi langkah. Kamu tidak bisa sembarangan sendiri. Jika tidak dilakukan dengan benar, terburu-buru untuk sukses, kamu bisa mati kapan saja, tahu? Ini adalah murid yang mengikuti ajaran sang guru. Penggan. Kamu terus berlatih. Apakah sang guru? Jangan khawatir, kurasa. Kamu akan belajar dari sang guru. Tidak perlu tinggal di sini dan lakukan pekerjaan kasar. Benarkah? Tentu saja. Kamu bisa mengalahkan kakak sulung hari ini. Ya, kamu luar biasa. Tidak juga, sebenarnya tidak. Itu karena kakak sulung yang membiarkan aku. Kakak sulung, kakak sulung, kakak sulung, kakak sulung. Ah. Oke. Kenapa begitu? Karena makanan yang kamu buat hari ini sangat buruk. Paman guru, paman guru, paman. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, sibuklah. Oh, bagaimana bisa kakak memukul orang? Itu saja. Berhenti bicara. Berhenti bicara. Semuanya berhenti. Kalian semua harus belajar dari adik Yo. Dia yang terakhir masuk, paling tidak berpengalaman. Tapi mereka sama sekali tidak peduli. Setiap hari hanya memikirkan bagaimana untuk menjadi yang terbaik. Belakangan ini sangat tajam. Ini adalah panutanmu. Zero bodoh. Jika ada kemajuan dalam bela diri, itu semua berkat ajaran hati-hati kakak sulung setiap hari. Benarkah? Kalau begitu kita sudah bertarung hari ini. Aku ingin melihat bahan apa yang aku serahkan. Juga biarkan adik-adik melihat. Bela diri memelenjak. Hanya jika bela diri tidak baik, aku takut membuat semua kakak tertawa. Kereng sirwet. Ziruoji lebih rendah dari orang lain. Terima kasih atas nasihatnya. Kamu ingin mengalahkanku? Berhenti berhayal. Ah. Kamu siapa?
Ah. Apa? Kamu tidak bisa memakanku meskipun kamu lapar. Ada apa? Perutmu tidak nyaman? Ah. Biar aku lihat untukmu. Ah. Wah, kenapa ada luka sebesar ini? Ah. Ibu, sakit? Sakit sekali. Aneh. Sepertinya ada sesuatu di sini. Tidak, ini harus diatasi. Aku harus mengeluarkannya untukmu. Kamu harus tunggu aku. Ah Yuan, kamu harus tahan. Ah oke. Oke. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Sekarang. Sebentar lagi siap. Apa ini? Sabarlah. Aku akan menjahitnya untukmu. Sabarlah. Oke. Oke, sebentar lagi akan baik-baik saja. Wah, banyak sekali buku. Bagaimana bisa seperti kitab suci? Dia kuat olehnya. Angin sepau-sepau di bukit. Dia sok kuasa. Bulan bersinar di sungai. Dia kejam, dia kejam. Aku sangat marah. Kenapa ada di perut bayi Yuan? Tidak apa-apa. Tidak ada yang penting. Master Tai pernah berkata, asalkan aku belajar seni ilahi segalanya, itu bisa menghilangkan racun dingin dari tubuh sepenuhnya. Monyet kecil. Aku selamat. Aku selamat. Itu bagus. Aku uji coba dulu. Tembak, tembak. Tembak, tembak.